Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, abis pada makan apa nih siang ini? Belum makan Bu, belum sarapan. Nasi makan, makan nasi. Makan roti Bu, masuk dari rumah. Nah, sebelum kita mau memulai kegiatan hari ini, kita baik-baiknya itu berdoa dulu. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa pembukaan? Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan kali ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ardi. Nah, karena kita baru pertama kali konseling, kita perkenalan dulu ya. Iya, Nah, boleh, Bu. untuk format perkenalannya, kalian sebutin nama lengkap, nama panggilan, dan juga hobi kalian masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Silakan. Ayo. Nama saya Diandra Wisnu Manurung, biasa dipanggil Wisnu. Hobi ya Bu? Iya. Hobi saya gangguin adik Bu. Oh, hobi sekarang. Hobi sekarang, tapi hobi biasanya main game. Oh, main game. Oke. Next. Halo, nama saya Hanif. Nama lengkap? Nama lengkapnya Hanif Adelia, dipanggil Hanif. Hobinya menghindari Wisnu. Dari gangguan Wisnu. Iya, jadi Wisnu. Oke, selanjutnya boleh. Oke Bu, nama saya Sabina Hayatul Aisy. Bisa dipanggil Nina. Hobi saya itu masak sama rebahan 24/7. Berarti masaknya sambil rebahan dong. Oke, boleh. Next ke Arbi. Nama apa ya Bu? Iya. Oke, semua perkenalkan, nama saya Albert Iskandar. Yang benar Iskandar Bu. Nama saya Argan Putri Joro, biasa dipanggil Nengok. Oke. Biasa dipanggil Argi. Hobi saya ini Bu, sama kayak Wisnu main game. Oh, main game. Oke. Boleh next langsung ke. Ya, nama saya Ratu Elizabeth. Udah. Iya, nama saya Ratu Elizabeth. Ya, atau biasa dipanggil Amanah. Nah, Jauh ya dari panggilan. terus apa lagi? Hobinya. Hobi saya ini nyuruh orang. Oke, boleh next ke Ganesh. Oke, perkenalkan nama aku Ganesha Salsabila. Hobi aku mungkin sekarang lagi mendengarkan musik. Oh, bisa dengerin musik. Oke. Nah, karena kita semua udah perkenalan, selanjutnya kita tahu nggak? Sebelumnya kalian tahu nggak dikumpulin ke sini tuh untuk apa? Konseling kelompok. Nah, ada yang tahu nggak sih tujuan dari konseling kelompok tuh apa? membantu masalah teman, Menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Iya, menyelesaikan bersama-sama. Memecahkan masalah. Oke, nah betul banget yang teman-teman sebut tadi. Itu salah satu dari tujuan konseling kelompok. Nah, langkah-langkah dari konseling kelompok tuh apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Saya Bu, Boleh. ada pembentukan Bu. Pembentukan itu ngapain aja? Pembentukan tuh kayak yang tadi ada doa pembukaan, terus kayak nanya kabar, dan perkenalan juga bagian dari tahap pembentukan. Iya, betul banget. Terus ada peralihan, isinya ice breaking. Mungkin yang lain mau nambahin? Ada. Boleh, silakan. Kayak tahap ini tuh, kalau tahap ini dijelaskan masalah terkait dengan Ganesha. Terus tahap penutup ini ya kita pengen kasih memberikan kesan-kesan motivasi dan doa. Iya, betul banget. Terima kasih Wisnu dan Amanah udah Sama Ibu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya asas-asas gitu atau peraturan yang harus ada di dalam konseling kelompok. Ada yang tahu nggak nih
apa aja asas yang ada di kelas 5 kok? Boleh, silakan Ini Nina. kan nyebutin semua tuh. Boleh. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan asas itu keterbukaan. Ngapain? Oh, asas kerahasiaan itu kita menjaga rahasia, Bu, jangan sampai permasalahan yang ada di situ bocor gitu. Iya betul. Terus selanjutnya Asas kedua. keterbukaan. Kita tuh harus selalu terbuka untuk menceritakan masalah masing-masing, Bu. Iya betul. Dan selanjutnya. Terus ada asas kekinian, Bu. Hmm. Ceritanya tuh baru saat ini, bukan masa lalu gitu. Terus Ya, terakhir. asas kesukarelaan. Apa Aku tuh datang ke sini tanpa paksaan, Bu. Oke, nah dari teman-teman semua setuju nggak? Setuju. Yang udah disebutin sama Nina tadi? Setuju ya. Oke. Nah selanjutnya, kalian tahu gak sih di sini ibu nih sebagai apa? Pemimpin Guru Bu. BK, guru BK. Betul, Bu. Nah tugas ibu tuh ngapain? Fasilitasi, membimbing, iya betul banget. Nah kalau teman-teman semua sebagai apa? Peserta Anggota. Tugas teman-teman tuh ngapain sih di sini? Turut aktif. Aktif, terus Menyelesaikan masalah, diskusi. berdiskusi, menyelesaikan masalah. Oke, nah betul banget ya. Nah, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, itu harus gimana? Angkat tangan. Angkat tangan. Terus kalian semua harus Diam. Dengarkan. Ya, tidak boleh Motor. Iya. Kalau ada yang mau izin ke toilet, angkat tangan. Izin. Oke, sepakat ya semua? Sepakat. Oke, selanjutnya kita ke tahap peralihan. Oke, di tahap peralihan ini kita akan main games yaitu tebak hobi. Jadi nanti ada satu perwakilan yang akan ke depan memeragakan suatu hobi. Nanti kalian semua akan menebaknya secara cepet-cepetan. Oke, siapa yang mau pertama? Saya Oke, boleh. Saya ke depan, Bu. Iya boleh. Emang ada berapa persen? Apa yang ke depan Bu? Semuanya kebagian ya, memeragakan. Saya di sini. Oke. Oke. Silakan Oke, ya. boleh. Nina. Oke, karena gamesnya udah habis,
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Inti. Ya, kita akan membahas mengenai permasalahan teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman semua bisa nih untuk menyebutkan apa sih permasalahan yang ada di dalam diri teman-teman semua. Mungkin bisa dimulai dari Wisnu. Saya punya masalah kecemasan dulu. Wisnu punya masalah mengenai kecemasan. Oke. Oke, selanjutnya dari Hanim. Kalau saya low self esteem Bu. Oke, langsung esteem. Selanjutnya dari Nina. Kalau saya itu Bu dijauhkan oleh sepupu saya Bu. Kelas buku. Oke. Kalau saya kecanduan Bu, kecanduan game. Oh, kecanduan. Jadi kecanduan apa gitu ya? Oke, selanjutnya dari Amanah. Iya, saya nggak bisa berkata tidak. Masalah itu bilang Oke, tidak bisa berkata asertif ya. Oke, selanjutnya terakhir dari Ganesha apa nih? Saya demotivasi terhadap hobi Bu. Dan motivasi terhadap hobi. Oke. Nah, dari permasalahan yang udah disebutin teman-teman tadi, kira-kira teman-teman mau bahas mengenai permasalahannya siapa nih? Ganesha Bu. Ganesha, Bu. Permasalahannya Ganesha. Kenapa tuh kalau boleh Ibu tahu? Karena kita kan biar Kita rajin. Biar kita punya motivasi lagi. kita Bu. Melakukan hobi. Banyak Jangan Bu yang merasakan Bu. Siapa aja? Iya. Gue? Jangan hobinya main HP dulu. Betul ya. Soalnya 24/7 nggak baik Bu. Astagfirullah. Oke, nah teman-teman setuju ya kalau kita membahas mengenai permasalahan Ganesha? Setuju. Dari Ganesha sendiri gimana? Setuju nggak kalau kita membahas mengenai permasalahan kamu? Setuju banget Bu. Wih. Oke, nah dari Ganesha sendiri mungkin boleh nih diceritain terlebih dahulu apa sih penyebab apa sih demotivasi hobi Ganesha itu? Oke, jadi aku tuh punya beberapa hobi yang dulu tuh sering dilakuin. Contohnya itu kayak baca buku, terus kayak gambar. Tapi seiring berjalannya waktu, hobi itu udah gak pernah dilakuin lagi Bu. Jadi kayak ya udah berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Nah dari teman-teman yang lain ada nggak nih pertanyaan yang mau ditanyain terkait permasalahan dari Ganesha? Boleh dari Aku mau tanya, Iya boleh. sejak kapan Ganesha merasa demotivasi dalam hobinya ini? Sejak awal masuk ke perguruan tinggi sih itu yang menjadi. Saya apa yang terjadi pada saat itu hingga Ganesha ini mengalami demotivasi? Jadi kan waktu mau persiapan masuk perguruan tinggi kan kayak belajar terus ya. Jadi kayak untuk punya waktu buat itu kayak baca buku. Maksudnya baca bukunya itu kayak buku fiksi atau buku di luar dari pelajaran gitu loh. Terus terus nggak apa ya, nggak punya waktu buat gambar juga. Tapi ya buku sih paling berpengaruh banget. Ya, saya deh. Berapa lama kamu misalnya lagi gak mood baca buku atau mau gambar gitu? Berapa lama? Misalnya dalam sehari itu apakah kamu terus misalnya kamu Oh, iya, buat sekarang sih, iya sih, itu udah setiap hari. Tapi itu kadang kayak mau dia baca, cuma ya nggak terlaksanakan. Ya silakan Nina. Apakah Ganesha tuh merasakan demotivasi itu setiap hari atau ada waktu-waktu tertentunya aja? Buat sekarang sih setiap hari, belum ada muncul rasa mau buat melakukan itu tuh berarti di setiap apapun itu tuh di dalam hobi Ganesha membaca buku ini. Iya. Ya, kan berarti dari Ganesha mau masuk kuliah sampai sekarang udah semester 4, sudah cukup lama ya. Apa di sepanjang itu Ganesha sempat membaca buku atau tetap gak ada motivasi juga dalam membaca? Kalau baca buku ya, waktu itu sempat sih kayak beberapa halaman doang. Cuma habis itu ya udah besokannya lagi tuh nggak dilakuin lagi baca bukunya. Jadi ya udah cuma sehari itu aja dan itu nggak selesai.
Ganesha tadi kan bilang pas awal ya mulai termotivasi. Nah, ada nggak sih yang membuat perilaku dimotivasi itu kamu menjadi lebih berat gitu? Apa ya? Gak tau sih, cuma kayak mungkin waktu itu karena capek kali ya belajar terus, jadi kayak agak males gitu baca buku. Terus sekarang juga karena di kuliah tuh udah mulai sibuk kan, kayak mungkin kalau dari sih itu sih tugas-tugas kuliah yang semakin berat itu tuh bikin rasa males saya buat baca tuh makin bertambah gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah itu buku. Oke, berarti dengan sibuknya kuliah dan tugas-tugas kuliah itu yang jadi penyebab kamu dimotivasi terhadap Iya, iya merasa sih itu lebih negatif. Mungkin dari teman-teman yang lain mau nanya penyebab lain gitu, alasan dari Ganesha demotivasi ini. Adakah hal-hal misalkan dari kan tadi karena saya kesibukan, adakah faktor lain gitu yang membuat kegiatan ini nggak benar-benar nggak bisa lakuin gitu, kayak kesibukan di rumah atau sebagainya? Faktor yang berpengaruh juga tuh karena HP sih. Jadi banyak anak tuh screen time di HP-nya tuh kalau misalnya. Terus juga kan kalau di HP itu kan ada aplikasi yang kayak apa ya? Maksudnya bisa gampang nyari informasi gitu loh tanpa harus baca buku. Nah, kita udah tahu nih penyebab dari Ganesha ini demotivasi ini. Nah, dari teman-teman yang lain ada gak nih yang mau nanya mengenai dampak dari perilakunya Ganesha ini? Boleh ditanya. Oke, silakan. Kira-kira dampak apa yang dirasakan saat ini gitu yang menyebabkan Ganesha itu demotivasi gitu? Dampak yang berpengaruh sih dirasa tuh kayak kosakata yang dipakai tuh kayak dikit loh, jadi nggak sebanyak itu. Kalau misalnya lagi bikin juga tuh kata-katanya kayak itu lagi gitu loh, jadi kayak nggak berubah gitu kosakatanya. Terus juga kayak misalnya ada tugas buat baca jurnal dari dosen itu tuh kayak lama gitu buat butuh waktu bacanya. Oke. Ini sih itu aja mungkin. Saya mungkin terkait dengan dampak, karena dampak dari diri kamu sendiri ya. Nah, dampak dari lingkungan sekitar terhadap kamu di teman-teman sekolah hobi kamu atau sama lingkungan keluarga kamu gimana? Kalau dalam keluarga sih nggak ngaruh banget sih ya. Tapi ya kadang aku sempat ditanyain kayak aku nggak pernah baca lagi gitu loh, itu buku diambilin. Terus itu kalau misalnya dari teman-teman ya kadang aku kalau misalnya lagi ada buku keluaran terbaru atau enggak ya itu sih teman-teman itu kayak kan suka nanya gitu ya, ngobrol-ngobrol gimana udah baca ini belum, terus tapi kayak selalu jawab itu belum, terus kadang suka ketinggalan gitu loh informasi ceritanya itu gimana. Gimana dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Terkait dampak yang dampak dari perilaku demotivasi ini ke diri Ganesha. Dia boleh silakan. Tapi sebenarnya itu berdampak sama akademik Ganesha nggak sih dalam perkuliahan atau dalam mungkin organisasi gitu? Kayaknya sih nggak terlalu berdampak banget, cuma karena kalau misalnya dia tugas itu tuh ngerasa kata-katanya tuh dikit banget gitu loh, kayak nggak luas ya? iya kayak kata-kata itu itu lagi. Oke, nah kita udah dapat nih dampak dari Ganesha melakukan mempertahankan perilaku tersebut. Nah, kira-kira ada nggak nih yang mau bertanya mengenai apakah ada semangat untuk Ganesha kembali melakukan hobinya itu kembali gitu? Boleh ditanya teman-teman.
Ganesha seberapa pengen sih Ganesha tuh untuk kembali punya termotivasi untuk melakukan hobi ini? Ini sekarang. Iya. Mungkin dari skala 1 sampai 10, 8. Mau ada ngomong nggak sih? Boleh. 8,37. Sama ya. Berarti cukup gede ya keinginan Ganesha untuk membalikan. Ya boleh. Oh iya. Terkait dengan bisnis kamu, ada nggak sih lingkungan yang mempengaruhi kamu untuk meningkatkan kamu jadi semangat lagi atau malah menurunkan kamu terkait dengan Sebenarnya kalau lingkungan sendiri, menurut saya aku merasa teman-teman tuh sama gitu loh, punya hobi yang sama. Terus mereka juga suka apa ya, bantu kayak nyemangatin gitu loh, kayak ayo baca lagi. Aku suka ngasih list bahan bacaan. Cuma ya aja tidak dari aku sendiri tuh belum ada inian perubahan buat membaca. Jadi saya mau bertanya, apakah saya punya dua pertanyaan sih, apakah ada hal lain yang membuat Ganesha ini semangat gitu untuk melakukan hobi itu kembali? Dan yang kedua, apakah kenapa masih mempertahankan demonstrasi ini? Apakah karena kan pasti itu menjawabnya kan mau masuk perguruan tinggi di sibuk, apakah sekarang masih sama sibuknya? Ya. Enggak, pertanyaan pertama dulu. Tadi pertanyaan pertama. Oh iya, yang bikin semangat, yang bisa bikin semangat. Ya, mungkin karena banyak buku yang menumpuk di rumah yang mau dibaca, itu mungkin bisa jadi alasan apa ya, semangat bacanya. Terus banyak buku, banyak tulis bacaan juga di HP. Terus tadi apa pertanyaan kedua? kamu masih mempertahankan aktivitas itu kan? Kenapa masih mempertahankan? Ya buat sekarang, gak tau sih, masih ngerasa kayak belum ada waktu buat baca buku, masih merasa sibuk. Oke, nah kita udah dapat ya dari alasan kenapa Ganesha masih mempertahankan dan juga apa yang bikin Ganesha tuh semangat untuk melakukan hobinya kembali gitu. Oke, nah dari teman-teman ada nggak nih yang mau bertanya mengenai reward dan punishment ketika Ganesha berhasil untuk melakukan hobinya gitu. Oke, boleh silakan Dina. Ganesha sendiri ada gak sih apa ya kayak hadiah yang akan Ganesha berikan gitu ke diri Ganesha sendiri kalau misalnya Ganesha berhasil melakukan ini? Boleh nggak kalau misalnya berhasil baca satu buku, beli buku baru lagi? Boleh, bagus tuh. Boleh, bagus. Kalau dari Iya, kalau berhasil baca satu. Boleh buka lagi. Terus Kalau tadi kan hadiah, sekarang kalau hukuman Kalau Jadi apa? kalau misalnya nggak berhasil, berarti nggak boleh makan nasi jadi 9 semuanya selama 2 minggu. Oke, boleh. Oke, kita sepakat ya Berat untuk banget. menargetkan itu untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman boleh nih menanyakan apakah Ganesha udah pernah untuk melakukan hobi itu gitu, apakah berhasil atau enggak? Boleh. Apa yang udah Ganesha lakuin nih untuk membalikan hobinya dalam membaca itu? Yang udah dilakuin waktu itu sempat udah apa ya, punya niatan buat baca buku. Terus jadi pergi ke satu tempat yang namanya yang bukan di rumah lah, yang sepi gitu. Terus di situ pokoknya tempatnya sepi dan tenang. Terus ya udah di situ aku mulai coba kan baca beberapa halaman. Terus itu ditutup lagi gitu. Kayak ke distract gitu loh sama yang lain. Berarti kurang efektif ya. Kurang efektif ya. Oke, berarti kurang berhasil ya. Nah itu tuh ada nggak sih ngasih ke dampak
ngasih dampak gitu ke Ganesha sendiri. Apa? Dari usaha yang udah Ganesha lakuin itu ngasih dampak nggak ke Iya, sebenarnya sih itu udah cukup apa ya, sebenarnya ada sedikit perubahan gitu loh, udah mulai baca beberapa halaman, cuma aku sendiri belum ngerasain dampak yang sangat besar gitu dari usaha tersebut. Sebelumnya apakah kamu sudah kayaknya itu sama temen terkait dengan kamu yang satu hobi, kalau kamu tuh lagi ngalamin ini gitu, terus apa saran yang kamu mau berikan? Juga sih udah sering bilang beberapa teman kalau aku lagi malas baca gitu, kayak lagi malas yang baca panjang gitu lah. Terus juga saran dari mereka cuma ya udah kayak ngasih semangat, terus ngasih kadang tuh ngasih ini ya apa sih kayak list bacaan gitu, ini seru tahu, ini seru coba baca deh gitu. Cuma gitu doang kalau dari mereka. Berarti itu belum mendapat terus. Oke, karena kita udah tahu nih mengenai permasalahan Ganesha, mulai dari penyebab, dampak, dan juga usaha-usaha yang udah Ganesha lakukan gitu, dan kita udah menargetkan Ganesha untuk membaca satu buku, dan juga akan jika Ganesha berhasil melakukannya, Ganesha akan membeli buku kembali. Itu akan ditargetkan selama 2 minggu ke depan ya Kak. Oke, dari teman-teman semua dari kegiatan yang udah kita lakuin dari awal sampai akhir, ada yang ingin menyimpulkan nggak? Saya Khususnya. Oke, boleh silakan. Ya dari awal kita sudah berkenalan, tadinya belum kenal jadi makin kenal, terus juga di tahap peralihan kita main icebreaking tentang hobi sesuai dengan materi kita kali ini. Terus juga di tahap inti sama-sama kita gali masalahnya Ganesha, dan sekarang ternyata udah mau selesai ya Bu ya, nggak berasa udah kita mau ditutup dulu sama doa. Oke, terima kasih Amanah. Aduh. Nah, oke, untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu kabarkan kembali. Nah, sebelum kita benar-benar tutup, kita akan menutup dengan doa. Siapa yang mau membantu Ibu untuk berdoa? Penutup. Boleh, silakan Hanifah. Oke, karena kita sudah di penghujung kegiatan hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Semoga apa yang kita semoga baik. Terus sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hanifah sudah membantu Ibu untuk memberi doa. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Waduh, udah makin siang ini makin semangat ya. Betul, Ya. Akhirnya bergerak kita. Oke, nah ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah kemarin pertemuan pertama kita mengakses mengenai permasalahan Ganesha. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan menggunakan teknik reinforcement positif. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih reinforcement positif itu? Oke, boleh. Memberikan kekuatan positif kepada Ganesha terkait dengan perilaku yang bermasalah dan Setuju. Oke, dari teman-teman yang lain ada tambahan nggak? Semuanya setuju. Oke, setuju ya. Dari teman-teman semua ada nggak nih yang ingin membantu Ganesha untuk menyelesaikan permasalahan Ganesha? Siapa yang mau membantu? Ya, saya Debu mau nanya. Oke, silakan. Iya, saya mau nanya. Tadi kan salah satu dampaknya ini terkait dengan main HP. Ganesha ini kalau main HP sehari berapa jam sih? Mungkin kalau weekday sendiri itu masih bisa kepotong waktunya, kira-kira 8 jaman lah, karena kan kepotong waktu kuliah terus juga waktu mengerjakan tugas. Terus kalau misalnya weekend sih kayaknya paling parah, karena bisa seharian tuh kalau nggak ada kegiatan ya udah main HP aja. Oh. Pas weekend itu ada kegiatan organisasi atau? Tergantung sih, tapi buat minggu ini nggak ada. Paling Selain membaca, ada nggak sih hobi lain yang nggak bisa lakuin?
Gambar. Iya, ini gambar. Iya, masih nggak mencuci baju. Oh, beda dong apa? Olahraga, main bulu Oh tangkis. iya, main bulu tangkis. Tapi sekarang lagi nggak ada temannya. Oh iya. Oh, iya. Nggak bisa main. Itu bulu tangkis bareng apa? Itu apa? Hari Ya, terus Genisha di akhir-akhir ini lagi pengen nanam dan pengen kuatin hobi yang mana dari sekian banyak hobi itu. Buat sekarang sih yang paling pengen banget itu mau di hobi membaca sih, mau diubah jadi lebih rajin lagi membaca. Oh, berarti Genisha mau fokus dibaca, tapi akhir-akhir ini Genisha lagi sibuk UAS bukan? Iya, betul, tugas kelas tuh lagi banyak banget, jadi kayak ngerasa nggak ada waktu, makin nggak ada waktu gitu. Nah, kalau misalkan UAS udah selesai, kira-kira Genisha mau baca nggak? Kalau liburnya lumayan banyak gitu, 3 bulan atau 2 bulanan. Kira-kira Genisha sanggup nggak dari diganti main HP ini membaca? Buat rencana mau diganti ya. Ini bisa-bisa aja sih diganti karena kan ya lumayan dulu waktunya gimana untuk membaca, nggak usah apa. Nah, kira-kira ada nggak nih usaha dari Genisha untuk melakukan hobi itu? Mungkin usaha yang mau dilakukan, bikin daftar list buku apa aja yang mau diselesaikan, terus target mungkin perharian dulu kali ya targetnya, mau ngabisin berapa halaman, terus sama ini mungkin ya apa sih, naruh buku di atas sini atas meja nggak kelihatan jadi kayak masih baca. Nah, kan sekarang lagi UAS. Kalau misalkan sekarang bikin listnya itu bisa nggak? Jadi sekarang lagi UAS ini bikin listnya dulu, nanti diterapin setelah selesai UAS itu gimana? Masih bisa sih, ya bisa bikin list dari sekarang. Oke, mungkin satu buku ini mau Genisha tamatin berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Mungkin buat satu buku kayaknya aku rasa 2 minggu. Ya. Tapi 2 minggu dulu deh. 2 minggu ya. Iya. Oke, nah kita udah tahu nih apa usaha yang bakal Genisha lakuin dan kita udah nargetin apa yang akan Genisha lakukan untuk kedepannya gitu. Mau nanya Bu, Oke, boleh. kalau lagi libur, kan nanti liburan ya, itu kira-kira Genisha mau baca bukunya di jam-jam kapan aja? Paling enak sih ini kalau Di sore. enggak siang gitu sore. Atau kalau siang kan merasa lebih tenang aja gitu, tenang. Nggak tahu suka aja tuh kalau tenang. Ya, paling siang hari sih. Jadi kalau libur di siang hari aja, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Selesai juga ya dari jam 12-an sampai jam enggak lah lamaan jam 1 lah sejam cukup kan? Sejam. Oke. Itu mau berapa halaman dibacanya? Kan itu. Dan Oh, durasi kan? oh iya. Oke. Mau 5 halaman 5 halaman satu jam. Oke. Dari mana ya? Kalau bahasa Inggris mungkin. Sesuai Itu translate dulu. Dah, aku nanya. Oke, silakan Hani. Kan biasanya kalau misalkan baca buku itu harus suasananya yang tenang gitu kan. Itu kira-kira ada nggak sih tempat atau tempat yang Genisha inginkan untuk baca buku? Mungkin kalau di rumah itu sih dekat teras. Itu paling enak. Atau nggak dekat jendela. Atau Genisha pernah nggak sih kayak nyobain atau bisa nggak dengerin lagu baca buku sambil dengerin lagu? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang aku harus nyanyi kan. Iya betul. Nah, nanya lagi Genisha, kalau misalkan kamu lagi males, kayaknya kamu udah targetin ya seminggu, 2 minggu ini harus selesai satu buku. Tapi kalau kamu lagi males atau misalkan di siang hari kamu mau baca buku, apa yang akan kamu lakukan?
Kamu harinya? Iya, setiap hari kalau boleh. Apa ya? Kamu ingatin diri kamu apa gitu? Oh, kayak ingetin buat diri sendiri. Ayo fokus ke targetnya gitu. Kayak sayang loh ini udah dibeli, bukunya udah dibeli, masa nggak dibaca? Kayak buang duit aja gitu. Iya. Berarti kamu saat kamu malas kamu lihat lagi buku kamu, tumpukan-tumpukan buku kamu. Iya, dikeluarkan. Iya. Oke, nah kita udah dapat nih apa usaha yang akan Ganesha lakukan dan juga target untuk kedepannya Ganesha akan menamatkan buku. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu kabarkan kembali. Nah, Ibu tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Ganesha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, nah ini adalah pertemuan ketiga kita, pertemuan terakhir yaitu kita akan mengevaluasi mengenai permasalahannya Ganesha dan juga mengupdate nih apa sih yang usaha yang udah Ganesha lakuin, apakah sudah berhasil atau belum. Boleh ditanya teman-teman ke Ganesha-nya? Mau nanya, gimana nih Ganesha setelah apa yang sudah di planning, apakah berjalan dengan lancar atau ada hambatannya? Jadi untuk 2 minggu belakangan kemarin itu sebenarnya udah nyaris mau selesai satu buku, jadi kayak tinggal beberapa halaman lagi, cuma ya ada kendala karena tidak selesai. Apa tuh kendalanya sampai menyebabkan jadi tidak selesai? Karena pergi jalan-jalan, jadi ya aku nggak pegang bukunya. Sebenarnya baca buku. Iya, kalau misalkan pergi jalan-jalan sambil bawa buku kan kayak gitu ya Pak. Di dalam balasan, kalau di dalam kendaraan tuh kayak nggak fokus aja gitu loh buat baca buku. Ya mendingan satu pemandangan. Iya betul. Ini apa sih ini? Ada aja ingin bertanya, apa silakan Nina? Kira-kira dalam 2 minggu kemarin tuh Ganesha rutin gak sih kayak rutin di setiap harinya gitu atau kayak jarang-jarang gitu? Iya sih, cuma ya itu di tengah-tengah pergi jalan-jalan kan, jadi nggak baca. Kayak dari Ganesha tadi nggak baca buku tuh gara-gara jalan-jalan. Ganesha memberikan punishment nggak buat diri Ganesha sendiri, jadi kayak di hari berikutnya bacanya lebih banyak gitu. Iya, jadi di hari berikutnya lebih double lagi bacanya sampai puas sih. Sampai benar-benar. Akhirnya Ganesha mencapai target walaupun gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Itu hadiah. Enggak ya? gimana tuh hadiah sama hukuman? Ada yang diterapin nggak? Selama 2 minggu belakang. Oh, apa sih? Reward sama hukuman ada nggak yang diterapin? Karena itu belum berhasil, maksudnya nyaris berhasil, cuma kan di sidang belum selesai. Iya. Jadi ya itu nggak makan mie kan selama 2 minggu depan. Apakah benar kamu gak makan mie? Iya. Kamu udah punya apa? Oh, cuma akan diserahkan tidak boleh makan. Oke, nah karena dari usaha yang Ganesha udah lakuin itu hampir banget tercapai berhasil gitu. Nah, ada nggak sih harapan dari teman-teman nih untuk Ganesha untuk kedepannya gitu? Mungkin bisa dimulai dari Wisnu. Harapannya Iya. semoga Indonesia bisa konsisten baca buku, jadi motivasi yang dialami bisa hilang dan
Mungkin dengan solusinya juga nih Wisnu, apa yang akan Wisnu berikan ke Indonesia? Saya nanti nyoba satu buku. Boleh. Banyak dia buku Pancasila. Oh. Oke, silakan Hanif. Harapan Oke, harapannya semoga Indonesia bisa cepat kembali kepada hobinya, semoga makin banyak baca, semoga jadi termotivasi lagi untuk membaca. Karena kan membaca itu penting ya, seperti yang Indonesia juga udah tahu kalau kan dengan membaca bisa menambah kosakata juga. Oke. Nah, ada nggak sih solusi dari Hanif untuk Indonesia untuk semangat nih melakukan hobinya gitu? Mungkin kan setiap orang beda ya cara bacanya. Mungkin coba dicari gimana cara ternyamannya Indonesia dalam membaca buku itu kayak gimana. Terus tempatnya di mana, terus dalam situasinya yang kayak gimana. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Hanif. Selanjutnya boleh deh. Harapan dan juga solusi. Kalau harapan dari yang semoga Ganesha bisa kembali ke hobinya yang baik ini, karena ini kan hobi positif ya. Semoga Ganesha kayak selalu sering baca buku itu rutin daripada main HP 24/7 gitu kan. Ini kan baca buku gitu. Terus solusinya aku akan membantu untuk mengingatkan kepada Ganesha gitu untuk membaca buku gitu. Terus ya tadi sih kayak Hanif makanya apa yang membaca itu di tempat-tempat tertentu yang bikin Ganesha semangat. Terima kasih Nina. Boleh selanjutnya dari Anda. harapan pertama saya mau ngucapin semangat Ganesha dan selamat karena udah mulai dan berhasil walaupun belum sepenuhnya ya, tapi belum baca satu buku. Terus harapannya semoga Ganesha bisa meneruskan hobinya yaitu membaca dan mungkin nambah lagi hobi-hobi yang lain. Solusi ya? Iya. Solusi Indonesia mungkin bisa ngajak saya kalau mau keluar baca buku untuk bareng teman-teman yang lain. Nggak berdua, mana gitu ya misalnya. Ya udah kita semua deh. Enggak, kamu suka asik banget. Oke. Ada lagi dari Andi? Udah, Bu. Oke. Terima kasih Andi. Dari Amanah silakan. Ya dari saya mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Ganesha kamu keren ya udah nyelesain buku selama 2 minggu, kamu udah konsisten, keren banget. Semangat terus Ganesha walaupun emang awalnya kamu agak susah ya karena untuk bersama penolakan negatif ini. Tapi kalau kamu terbiasa, lama-lama jadi biasa itu alam bisa karena terbiasa ya kan. Bisa terbiasa. Iya kayak gitu. Terus juga kalau misalkan solusinya dari aku sama kayak yang lain, nanti aku paling ingetin terus juga nyari komunitas-komunitas buku gitu. Terima kasih Amanda. Oke, terima kasih Amanah. Nah, dari Ganesha sendiri ada nggak nih harapan untuk Ganesha ke depannya dan juga solusi dari teman-teman apa yang mau Ganesha lakukan? Harapan buat kita sendiri semoga dari saran-saran yang diberikan dari teman-teman tuh bisa membantu aku untuk merubah perilaku, motivasi aku jadi lebih rajin lagi baca buku. Terus Solusi dari teman-teman. iya mungkin solusi yang bakal digunakan solusinya lu baca bareng. Kalau dibeliin buku Iya, ya aku nunggu Wisnu ngasih buku, terus nunggu notif dari Nina sama Amanda buat ngingetin. Kecil. nunggu ajakan dari Andi. Kan rame-rame. Nunggu ajakan dari Adi supaya kita semua ikutan baca buku. Yeay. Di ruang yang nyaman. Di ruang yang nyaman, tempat yang nyaman. Oke, nah. Iya, coba cek. Oke, nah sekian oh iya, apa ya harapan ya? Oh iya. Berharap. Penting banget. Rangkum aja nggak sih salah satu? Oh, iya. Rangkum belum ada dari awal sampai akhir. Jadi saya
memberikan harapan dan solusi untuk Ganesha ke depannya apa? Untuk Ganesha melakukan hobinya kembali gitu. Oke, Ibu mau nanya nih siapa yang mau merangkum mungkin dari proses awal sampai akhir ini dari pertemuan pertama dan juga sampai ke pertemuan ketiga. Boleh silakan Nina. Tadi di pertemuan pertama kita melaksanakan ada apa namanya tahap pembukaan kayak perkenalan dan lain-lain gitu. Terus habis itu kita peralihan Bukan Dari awal sesi awal sampai sesi 3 ini. Dari yang minggu pertama. Karena assessment. Nggak usah tahapnya. Yang pertama tuh kita di sesi pertama kita melakukan perkenalan, terus speaking, terus habis itu kita asesmen kan Ibu kayak menggali masalahnya Ganesha, terus kita ada penutupnya. Terus kemarin di pertemuan kedua kita melakukan satu teknik gitu. Terus Teknik apa itu? Transformer positif. Iya, Nah, Transformer. Ibu baik. Terus tahap ini kita evaluasi Ibu. Terima kasih Nina. Oke, nah sebelum Ibu tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup. Siapa yang mau membantu Ibu? Abi, apa lagi Bu? Oke, boleh silakan Nina. Bantu Ibu. Nina kamu dipilih selamat. Nina, ayo mulai. Nina membantu Ibu. Teman-teman, karena kita sudah selesai. Maka dari itu kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa. Oke, terima kasih banyak Nina sudah membantu Ibu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di konseling kelompok kita kali ini. Ibu ingin meminta maaf jika Ibu ada salah kata ataupun perbuatan. Semangat Ganesha untuk melakukan hobinya kembali, untuk tidak malas gitu untuk melakukan hobi-hobi yang positif Ganesha. Semoga berhasil ke depannya. Terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama.